Qin Xiaoyue berkata, saya di Kyushu. Tidak ada yang bisa meninggalkanku, dan kamu tidak terkecuali. Kamu tidak bertemu denganku sebelumnya, tetapi kamu harus menahanku hari ini. Lin Tian tersenyum ke kursi sedan. Qin Xiaoyue sangat marah sehingga dia bersenandung, kamu paling banyak hanya bisa meninggalkan kursi sedanku. Apakah kamu tidak membutuhkan kursi sedan? Iya. Setelah Qin Xiaoyue selesai, dia berubah menjadi bayangan putih. Sebelum semua orang bisa melihat seperti apa tampangnya, bayangan putih itu bergegas ke barisan dan menghilang. Semua orang di luar terkejut, dan mereka ingin tahu kemana mereka pergi. Mata Lin Tian bersinar dengan cahaya aneh, keterampilan melompat arai. Arai melompat. Apa itu? Tidak ada yang tahu, tetapi Lin Tian tahu bahwa itu semacam sihir, tetapi membutuhkan kekuatan abadi yang kuat untuk mendesaknya, dan Qin Xiaoyue sebenarnya bisa, yang membuat Lin Tian merasa sedikit terkejut. Karena sihir semacam ini bergerak dari satu arai ke arai lainnya, dan Qin Xiaoyue, saat ini, melompat ke arai sekitarnya melalui arai ini dan membiarkannya melarikan diri. Namun, Lin Tian segera tenang dan pergi ke kursi sedan untuk memeriksa kursi sedan. Adapun gambarnya, Leng Jun dan Hei Han saling memandang, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian berkata kepada Leng Jun, tunggu sebentar, saya akan diam-diam membuka arai. Anda mengambil dingin hitam ini untuk melarikan diri. Hari ini, saya akan meminta seseorang untuk membuka saluran kota perbatasan. Anda dapat mencoba menghubungi Putri Qin lagi. Ketika Leng Jun mendengar ini, dia sedikit takut. Dia merasa Lin Tian akan menggunakan dirinya lagi. Lin Tian kemudian memeriksa kursi sedan, berpura-pura kursi sedan itu tiba-tiba lepas kendali dan menabrak Lin Tian. Tidak hanya itu, kursi sedan juga bertabrakan dengan arai, dan kemudian arai rusak. Leng Jun melihat kesempatan itu dan berteriak, lari. Gambar Leng Jun mengambil Dewa Yuan hitam dan dingin, mengusir pergi, dan Raja Serangga dan orang lain juga bangkit untuk melarikan diri. Tuan Muda Wu berteriak, hentikan mereka, dan tinggalkan tidak satupun dari mereka. Lin Tian berpura-pura bertarung dengan kursi sedan, dan Mo Chong serta Su Jing datang. Terutama Ca Ajaib, apa yang kamu lakukan? Ada banyak mekanisme di kursi sedan. Saya baru tahu yang mana yang saya temui, menyebabkannya terbentur. Lin Tian menjelaskan. Iblis berat Oswara, dan Lin Tian menggunakan kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu, mengontrol, dan akhirnya menghilang. Pergi. Iblis terkejut, dan Su Jing terkejut. Kursi sedan ini sangat kuat. Itu senjata ajaib. Pemiliknya pasti memanggilnya. Lin Tian menjelaskan bahwa sebenarnya, Lin Tian sengaja melepaskannya. Karena Lin Tian telah meninggalkan jejak nyata di atasnya. Anda dapat menemukan kursi sedan kapan saja jika Anda mau. Tuan Lin, selain sang putri, pelukis dan Dewa Yuan, yang lainnya telah diturunkan, kata tuanmu dengan penuh semangat. Lin Tianen berkata, apa yang harus saya lakukan? Anda harus tahu? Ya, saya akan mengatur seseorang untuk memperbaikinya dan kemudian memasukkannya ke penjara. Qin Xiaoyue berkata dengan percaya diri, saya telah memeriksanya, tidak masalah, Anda dapat yakin. Gambar Leng Jun dan Hei Han merasa lega, dan Qin Xiaoyue kemudian berkata, selanjutnya, saya akan memanggil mata-mata yang bersembunyi di negara air, dan Anda bertanggung jawab untuk membantu saya menemui mereka. Iya. Mereka berkata dengan hormat, sementara Qin Xiaoyue berkata dengan dingin di kursi sedan, kali ini, aku harus menjatuhkan bocah itu. Dingin hitam sedikit pemalu, terutama setelah begitu banyak berkata, Putri, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, apakah kita ingin keluar dari negara air? Keluar. Di Qin Xiaoyue saya, tidak ada jalan keluar. Qin Xiaoyue berjuang. Hitam dingin tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya, jadi dia harus tenang, sementara gambar Leng Jun berdiri diam di sana, diam. Pergi. Qin Xiaoyue tenang dan membawa mereka pergi. Saat ini, Lin Tian dan yang lainnya masih bergerak maju, hingga 2 hari kemudian, mereka sampai di kota terdekat. Lin Tian dan orang lain mengambil token pas dan memasuki kota, yang sangat sibuk. Pada saat yang sama, mereka bisa melihat para penjaga berpatroli di sekitar. Leluhur, akankah kita pergi ke susunan teleportasi sekarang? Su Jing bertanya setelah melihat kerumunan. Lin Tianen berkata, ya. Su Jing harus bertanya kepada orang yang lewat, dan kemudian setelah mengetahui lokasi susunan transmisi, mereka bergerak maju bersama. Tetapi setelah berjalan jauh, tiba-tiba seseorang melompat ke area Lin Tian dan yang lainnya, dan kehilangan sebuah kotak untuk Lin Tian dan yang lainnya, dan kemudian orang itu jatuh ke tanah, berubah menjadi darah dan air setelah mati. Su Jing tercengang. Ini, bagaimana situasinya? Sihir berat menatap kotak hitam di tangan Lin Tian. Lindi, kotak apa ini? Sebelum Lin Tian menjawab, sekelompok penjaga muncul di dekatnya, dan mereka mengepung Lin Tian dan yang lainnya di sana. Pemimpinnya adalah seorang jenderal, dan dia berkata, cepatlah, atau kalian semua akan mati. Pada saat ini, para penjaga mengeluarkan busur dan busur khusus satu persatu untuk menghadapi beberapa orang di Lin Tian, dan orang-orang di dekatnya ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tapi Su Jing bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Jenderal itu bersenandung, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mata-mata masih ingin berdebat?
Mata-mata? Su Jing tidak mengerti, tetapi sang jenderal menunjuk ke kotak itu dan berkata, benda ini adalah rencana tata letak militer yang dicuri dari barak. Apalagi yang ingin Anda curi dan tanyakan kepada kami? Apa? Su Jing tidak menyangka kotak kecil ini akan datang. Lin Tian tahu bahwa itu dibingkai, tetapi dia tidak banyak menjelaskannya. Sebaliknya, dia membuang kotak itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jenderal mengambil kotak itu dan melihat ke dalam. Ada sesuatu di dalamnya. Dia bersenandung, kamu pikir seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika kamu menyerahkannya. Apa yang Anda inginkan? Kota kami, yang paling dekat dengan perbatasan, juga merupakan tempat penting bagi barak militer. Tapi itu kejahatan bagimu untuk mencuri peta militer di Shuiguo, kata sang jenderal. Su Jing membalas, pria ini jelas setting kami. Menjebakmu. Jenderal tidak percaya dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, lihat aku. Jika mereka berani bergerak, mereka akan membunuh mereka semua. Iya. Orang-orang itu berjaga-jaga satu persatu, sementara Lin Tian melihat panah dan menemukan bahwa mereka semua beracun. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan berubah menjadi genangan darah seperti orang-orang di depan mereka. Jadi Lin Tian berkata kepada Su Jing dan Mo Chong, jangan impulsif. Saya akan berbicara dengan mereka. Kemudian Lin Tian memandang jenderal itu dan bertanya, siapa Anda dan siapa yang bertanggung jawab atas Anda? Jenderal itu berkata dengan gila, saya adalah wakil jenderal kamp militer selatan Shuiguo, Qian Xiong. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa itu adalah wakil jenderal kamp militer selatan, mereka berseru satu persatu. Su Jing tidak tahu apa arti kamp militer selatan, tetapi dia berkata, Shizuku adalah arus, yang merupakan divisi nasionalmu. Terlebih lagi, dia adalah master divisi nasional Anda. Apakah Anda pikir kami dapat mencuri dari Anda? Begitu kata ini keluar, itu menarik ejekan orang. Beberapa orang bahkan bercanda, gadis, setiap hari banyak orang di sini berpura-pura menjadi menteri atau kerabat penguasa kota, dan beberapa mengatakan bahwa penguasa desa akan berkumpul. Benar, nak. Semua alasanmu tidak berguna. Su Jing tidak mengharapkan efek seperti itu. Dia sedang terburu-buru, dan Qian Xiong berkata dengan dingin, semuanya, berhentilah berdebat. Apa yang saya katakan itu benar. Su Jing sedang terburu-buru, dan Qian Xiong menatapnya dan berkata, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah mengikuti kita dan menerima hukuman. Yang lainnya adalah pergi ke tempat yang tepat dan melakukannya sendiri. Su Jingqi tidak cukup, tetapi Morchern akan melakukannya. Tetapi Lin Tian berkata kepada mereka, jangan impulsif. Kakek, apakah kamu tidak melakukan ini? Su Jing sedang terburu-buru, dan Lin Tian menjelaskan, ini adalah tipuan Putri Qin. Dia? Ya, dia mengatur agar beberapa orang membuat masalah dan ingin kita berkonflik dengan orang-orang Shuiguo, sehingga mereka dapat menghasilkan uang apapun yang terjadi. Lin Tian telah menerima berita tentang Leng Jun dalam gambar, jadi dia segera tenang dan tidak memiliki dorongan hati. Su Jing mendengar hal seperti itu di belakang jalan napas, wanita ini, racun sejati. Lin Tian memandang Qian Xiong dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi denganmu. Qian Xiong segera memerintahkan, pasang rantai pada mereka, dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Iya. Kemudian beberapa orang datang, merantai Lin Tian dan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka, dan kemudian membawa mereka pergi. Su Jing sedikit tertekan. Kakek, apakah kita tahanan sekarang? Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tunggu saja. Su Jing berkata, tetapi iblis tidak mengerti. Lindi, ini bukan gayamu. Gaya? Jika dulu, kamu bisa melakukannya secara langsung, apapun itu. Iblis bingung, dan Lin Tian Xiao berkata, saya tidak suka rencana orang lain, jadi saya tidak akan menyakiti orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari negara air. Jika aku menyakiti mereka, orang-orang di negara Qin tidak akan terlalu bahagia. Namun, kami tidak membantah. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka ingin membunuh kita? Jangan khawatir, tunggu tempat di mana hanya ada sedikit orang untuk memulai, jika tidak, ada terlalu banyak orang di sini, jadi mudah untuk menyakiti orang lain, terutama panah itu, yang beracun. Jika Anda bertemu mereka, mereka akan segera menimbulkan korosi. Lin Tian menjelaskan. Setelah mendengar ini, Morgan tersenyum dan berkata, kamu telah berubah. Berubah? Ya, tidak sebagus sebelumnya. Iblis tersenyum dan berkata, tetapi Lin Tian tersenyum. Membunuh orang sangat sederhana, tetapi setelah orang mati, jiwa memasuki 9 ibu kota hantu. Jika Anda beruntung, Anda bisa berinkarnasi. Bahkan jika kamu tidak beruntung, kamu akan tinggal di 9 ibu kota hantu dan hidup dengan baik, kan? Iblis lem berat di sebelah jalan, ini. Jadi, bagi sebagian orang, adalah hukuman terbaik untuk menyegel jiwa mereka sehingga mereka tidak dapat berinkarnasi, alami dan tidak terkendali, dan menyerang mereka dengan segel dari waktu ke waktu untuk membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Penjelasan Lin Tian membuat iblis terlihat bodoh. Sepertinya aku telah menjadi penyayang. Lin Tian tersenyum pahit.
Itu karena aku pernah ke kerajaan hantu, dan aku pernah ke banyak kota hantu. Aku tahu banyak tentang jiwa setelah kematian. Magic Heavy mengangguk dan berkata, jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi dan berjalan-jalan untuk melihat apa yang terjadi setelah orang mati. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, 3 orang dan 1 binatang datang ke halaman di kota. 1000 laki-laki berteriak ke daerah sekitarnya, mulai susunan. Pada saat ini, susunan di sekitar halaman mulai membentuk lapisan pelindung, dan kemudian Qian Xiong berkata dengan dingin, sekarang tidak ada orang luar, Anda dapat memiliki percobaan yang baik. Selesai berkata, 1000 laki-laki mengeluarkan cambuk, dan di sekitar Lin Tian beberapa orang, katakan, siapa yang mengirimmu pada akhirnya? Su Jing berkata, sebaiknya kamu membiarkan kami pergi, atau kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan setelah kamu mengkonfirmasi identitas kami. Gadis kecil, jangan membodohi kami dengan ini. Kami tidak menginginkan ini. Shi Xiong itu tidak percaya sama sekali. Su Jing sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakek, cepatlah untuk melepaskan rantai itu. Aku akan memberi mereka pelajaran. Ketika Lin Tian tahu bahwa dia bisa melakukannya, dia tersenyum dan berkata, ya, tapi jangan pukul mereka sampai mati. Oke. Selesai berkata, Lin Tianxin membaca gerakan, rantai semua orang menghilang, dan tim penjaga satu persatu terkejut. Qian Xiong bahkan menatap, bagaimana bisa seperti ini? Su Jing tidak bisa menahan Nai untuk waktu yang lama. Hari ini, saya akan memperbaiki Anda dengan baik untuk memberitahu Anda kekuatan Nona Ben. Qian Xiong memegang cambuk dan berkata, gadis kecil, beraninya kamu mencuri dari kami? Ketika tidak ada seorang pun di negara air kita. Selesai berkata, 1000 cambuk jantan keluar, dan Su Jing menyebarkan keterampilan arus bunga plum, bungkus 1000 jantan ini. Beberapa orang melihatnya dan berseru, itu mantra master aliran air, keterampilan aliran air bunga plum. Qian Xiong adalah wakil jenderal, tentu saja, dia bisa melihatnya, dan dengan cara yang aneh, ini benar-benar aliran air bunga plum. Setelah Qian Xiong bergumam, dia pingsan dalam keadaan koma, dan penjaga lainnya ketakutan dan mengerahkan panah ke Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian menatap mereka dan berkata, semuanya, kami bukan musuh. Kami tidak percaya. Seseorang berteriak, tetapi Su Jing berkata, apakah kamu masih percaya kemampuanku? Mungkin dari suatu tempat. Beberapa ragu, dan Su Jing hampir marah pada mereka. Sihir berat tapi berkata sambil tersenyum, atau berikan padaku. Setelah itu, iblis memisahkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian meletakkan semuanya satu persatu, dan orang-orang di halaman berlari keluar satu demi satu, tetapi hanya satu yang diturunkan. Pada saat berikutnya, sihir berat meminta Lin Tian untuk mengikat orang-orang ini dengan tali khusus ini. Orang-orang ini dengan panik berjuang, tetapi mereka tidak bisa bergerak jika mereka dibatasi oleh kekuatan mereka. Namun, Qian Xiong bingung dan sadar. Bagaimana dia bisa menemukan dirinya diikat ke kursi dan berkata, cepat, biarkan aku pergi. Su Jing berdiri di depan Qian Xiong dan berkata, jika kita mata-mata, sekarang kamu akan mati. Jangan berpuas diri, jenderal kami dan para ahli kami tidak ada di sini, jika tidak, Anda tidak dapat melarikan diri tanpa mereka, kata. Shi Xiong Su Jing bertanya-tanya, mengapa kamu tidak mempercayai kami? Kami tidak percaya bahwa ada begitu banyak orang yang berpura-pura setiap hari. 1000 laki-laki ini membela jalan, tetapi Su Jing harus menggigit gigi, bagaimana kamu ingin percaya? Qian Xiong lebih baik mati daripada menyerah, kami hanya mendengarkan perintah di atas, yang lainnya omong kosong. Perintah di atas? Ya, kepatuhan adalah tugas kita. 1000 laki-laki itu dengan cara yang serius, tetapi Su Jing tidak berdaya, lalu siapa yang di atasmu? Jenderal Camp Selatan. Su Jing harus bertanya lagi, di mana dia? Tentu saja, itu di camp, tapi aku tidak akan memberitahumu di mana camp itu. Su Jing sangat tertekan, dan iblis tertawa lagi dan Said, rasa kerahasiaan sangat kuat. Itu adalah... Qian Xiong berkata dengan bangga, dan kemudian sekelompok tentara keluar, dengarkan orang-orang di dalam. Anda dikelilingi. Tolong hentikan perlawanan, atau kamu akan terbunuh. Qian Xiong berkata, ini dia bala bantuan kita. Su Jing segera menatap Lin Tian. Kakek, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Namun, sihir berat menatap Lin Tian Dao. Apakah kamu ingin melakukannya? Biarkan mereka masuk. Lin Tian berkata, dan Su Jing berseru, masuk. Kemudian sekelompok penjaga masuk dari luar halaman, dan orang-orang ini membawa semua jenis busur halus ke Lin Tian dan orang lain, bukan untuk memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Salah satu pemimpin, bahkan dengan baju besi hitam, serius, dan Qian Xiong berkata dengan penuh semangat, Jenderal Zhang. Pria bernama Jenderal Zhang berkata dengan serius, ada apa? Qian Xiong segera mengeluh bahwa orang-orang ini adalah mata-mata. Jenderal Zhang menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan dingin. Saya jenderal di perbatasan selatan Shuiguo. Zhang Fen. Jenderal Zhang, beranikah Anda berbicara dengan saya secara pribadi? Lin Tian menatap Zhang Yu dan bertanya sambil tersenyum, dan Shi Xiong segera berkata, Jenderal Zhang, jangan tertipu. Bocah ini pasti menipu. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa?
Sebagai seorang jenderal, apakah saya takut menjadi pria kecil? Sang Jing berkata dengan dingin, apa yang bisa saya takuti? Itu baik-baik saja. Biarkan aku bicara di dalam. Lin Tian berkata, dan menemukan ruangan terpencil untuk berjalan, dan potongan hukuman itu juga selangkah demi selangkah. Jenderal Zhang, jangan tertipu, kata Tian Xiong, tetapi Zhang berpikir bahwa Lin Tian dapat dengan mudah dijatuhkan, jadi dia tidak melihat Lin Tian sama sekali. Su Jing penasaran ingin melihat Iblis Chong. Tuan, menurutmu apa yang ingin dilakukan leluhur padanya? Siapa tahu. Sihir berat bisa peduli, tapi dia bisa yakin Lin Tian bisa menjatuhkannya, jadi dia tidak yakin. Su Jing penasaran dengan apa yang akan terjadi di rumah, sementara Lin Tian berada di ruangan yang sama. Setelah hukuman datang, dia tertawa dan berkata, bicara. Zhang Feng menutup pintu, mengeluarkan manik-manik ajaib di tangannya, dan membungkus rumah dalam sekejap. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Untuk menjebak ini dengan senjata sihir. Ini untuk mencegahmu melarikan diri, tetapi juga untuk menjatuhkanmu. Yang ini dingin. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mendengarkan penjelasan saya? Mata-mata, tidak ada penjelasan. Hukuman itu mengakhiri semua kesempatan untuk menjelaskan, dan Lin Tian Xiao berkata, bisakah Anda menghubungi arus? Tuan aliran air. Apakah Anda masih ingin menghubunginya? Hukuman itu tertawa, dan Lin Tian tertawa dan berkata, jika Anda dapat menghubunginya dan membiarkan dia berbicara dengan saya, Anda akan tahu siapa saya. Sang Sun tidak tergerak. Aku telah melihat banyak penipu sepertimu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu pikir aku pembohong? Tolong hubungi saya sehingga Anda dapat menghancurkan saya, bukan? Itu buang-buang waktu. Lin Tian tersenyum pahit. Apakah kamu tidak benar-benar mencoba? Tidak. Zhang sama sekali tidak mendengarkan Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya harus melakukannya sendiri. Anda? Kamu pikir kamu bisa membawaku? Lucu, saya seorang jenderal perbatasan selatan, yang bertanggung jawab atas 1 juta pasukan. Jika Anda bisa membawa saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi tentara? Zhang telah berada di selatan selama beberapa tahun, dan tidak ada yang pernah menjadi lawannya, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Kalau begitu aku akan menunjukkan beberapa warna untuk memberitahumu kekuatanku. Ketika Zhang selesai berbicara, roh di kepalanya bersinar, dan 8 bintang roh bersinar. Roh 8 bintang adalah gelembung, dan gelembung biru air. Lihat Zhang menghukum agar berkah ini hanya bisa dipegang, menabrak gelembung air dengan mudah, dan Lin Tian terjebak di dalam. Jangan berjuang, itu tidak berguna. Melihat Lin Tian menyentuh gelembung itu, Zhang berkata dengan percaya diri. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia menusuk gelembung itu dengan 1 jari, dan hukumannya menatap, bagaimana mungkin? Lin Tian menatap Zhang Jing. Apakah kamu masih di sini? Zhang Fen memandang Lin Tian dengan aneh untuk waktu yang lama, dan kemudian melepaskan gelembung. Namun, semua gelembung ini ditusuk oleh Lin Tian. Zhang akhirnya mengeluarkan pedangnya dan menunjuk ke Lin Tianleng dan berkata, jangan berpikir kamu begitu kuat. Apa? Pedang. Lin Tian bertanya pada Sang Sun sambil tersenyum, dan Sang Sun berkata dengan dingin, itu benar. Tetapi Lin Tian tersenyum, jika Anda tidak memiliki roh kudus, serangan Anda akan lemah, bukan? Saya adalah roh 8 bintang. Apakah Anda mengatakan tidak ada roh? Apakah asumsi ini mungkin? Lin Tian tampak tertawa, tetapi Zhang Sun segera merasa bahwa dia dilemahkan oleh roh sucinya sendiri sampai akhirnya dia menghilang dan terkejut, kamu. Jangan khawatir, aku akan memotongnya untuk saat ini. Lin Tian tersenyum pada Zhang Sun, dan Zhang Sun berkata, aku bisa mengalahkanmu tanpa roh kudus. Siapa yang tahu bahwa sudut mulut Lin Tian adalah senyum jahat, jalan napas terbuka, 30 juta jalan napas, dalam 4 perubahan, langsung mengenai jalan napas hampir 500 juta. Di tempat, hukuman itu menakutkan, kamu. Saya menyarankan Anda untuk menghubungi arus. Lin Tian masih sangat baik dan tersenyum mendengar hukuman ini. Zhang berkata dengan ngeri, oke, saya akan memastikan bahwa jika Anda berbohong kepada saya tidak akan menyerah bahkan jika saya mati. Bagus. Ada nyali. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhang mengeluarkan batu nada. Setelah beberapa saat, dia melihat arus, dan arus bertanya-tanya, Jenderal Zhang, ada apa? Zhang Fei ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, seseorang mengatakan itu tuanmu. Saya khawatir dia pembohong, jadi saya akan memastikannya dengan Anda. Tuanku, biarkan aku melihatnya. Zhang tidak menyangka arus ingin melihat Lin Tian, jadi dia memperbesar gambar batu nada, dan Lin Tian dan arus saling berhadapan. Ketika arus melihat Lin Tian, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, bagaimana Anda bisa datang ke negara air? Saat ini selalu mengira Lin Tian ada di dunia, jadi dia selalu berpikir tentang bagaimana melihat Lin Tian. Tapi dia sangat senang melihat Lin Tian kali ini. Sang Sun di satu sisi tercengang. Apakah itu benar-benar master dari guru nasional?
Lin Tian menertawakan arus. Aku ingin melihatmu, tapi aku tidak menyangka akan dijebak. Saya harus membiarkan jenderal ini berkomunikasi dengan Anda. Membingkai? Apa yang terjadi? Setelah Lin Tian mengatakan sesuatu dengan santai dan singkat, Arus segera berkata kepada Sang Sun, Jenderal Zhang, Anda segera melepaskan tuanku dan teman-temannya. Tentu. Tetapi Arus sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, untuk saat ini, jangan biarkan identitas aslinya masuk. Guoshi, apa maksudmu? Zhang Fei bingung, tetapi Lin Tian melihat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, dengarkan guru nasional Anda. Arus menjelaskan, sekarang negara air menderita masalah internal dan eksternal, saya khawatir orang-orang dari saya sendiri negara atau negara musuh tidak baik untuknya. Selain itu, jika semua pejabat tahu bahwa dia adalah tuanku, banyak orang akan ingin menyanjungnya. Pada saat itu, tuanku, aku khawatir akan sulit untuk bergerak selangkah pun. Lin Tian juga berpikir begitu, dan dia tidak suka diikuti oleh sekelompok penyanjung, jadi dia tertawa dan berkata, menurutku juga begitu. Terima kasih atas pengertian Anda, katanya. Lin Tian sambil tersenyum, jika saya bisa melihat Anda di sini, saya tidak akan pergi menemui Anda. Tidak lebih? Arusnya jelas sedikit hilang, dan Lin Tian berkata, saya khawatir saya akan memberi Anda lebih banyak masalah jika saya pergi, jadi saya tidak akan pergi kepada Anda. Namun, Arus berkata dengan cepat, Tuan, saya masih ingin melihat Anda. Jangan pergi. Saya akan segera datang. Selesai berkata, putuskan kontak, dan hukuman itu sudah membuat takut menggigil, besar, dewasa. Jangan gugup, menurut Arus, jangan menyebar. Iya. Sang Jiao mengangguk, dan Lin Tian bertanya, berapa lama dia akan berada di sini? Tidak akan memakan waktu setengah jam bagi susunan transmisi untuk tiba di sini dengan kecepatan divisi nasional. Lin Tian mengangguk dan berkata, baiklah, keluarlah dan biarkan orang-orangmu tidak perlu berbuat apa-apa. Jika Arus datang dan membawanya ke sini, aku akan istirahat dulu. Ya, tuanku. Zhang Sun bergidik, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, bersikaplah alami, atau kamu akan mendapatkan bantuan. Zhang menarik napas dalam-dalam, menjadi serius lagi, dan berjalan keluar rumah. Bagaimana dengan Jenderal Zhang? Katanya bersemangat. Sudahkah Anda menyelesaikannya? Su Jing dan Mo Chong segera menatap Zhang Yu, dan Zhang Yu berkata kepada orang-orang, itu orangnya sendiri. Anda harus mundur dulu. Tidak ada yang bisa mempermalukan mereka tanpa izin saya. Qian Xiong tercengang, dan semua orang mundur satu persatu. Adapun Zhang Fen, dia memandang Su Jing dan Mo Chong. Bisakah kamu melepaskannya? Di mana kakekku? Su Jing bertanya, dan Lin Tian berkata di dalam ruangan, aku baik-baik saja, biarkan mereka pergi. Su Jing merasa lega membiarkan mereka pergi, dan Zhang segera dengan hormat berkata kepada Su Jing dan yang lainnya, silakan pergi ke rumah untuk minum teh dan istirahat. Su Jing bingung, teh? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan orang dewasa ini, jadi itu akan memakan waktu cukup lama. Apa isi tiketnya? Itu hanya mengundang Su Jing dan keduanya ke aula. Iblis tersenyum lagi dan berkata, ayo pergi. Su Jing harus mengikuti. Kemudian Su Jing dan Mo Chong diundang ke aula, dan teh diatur. Adapun Qian Xiong, dia bertanya kepada Zhang Sun, Jenderal Zhang, ada apa? Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang orang-orang negara air itu sendiri. Potongan itu menghukum dengan cara sedingin es, tapi 1000 laki-laki tapi selalu terasa aneh. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua yang menyamar datang ke halaman dan bersikeras untuk melihat hukumannya. Zhang awalnya mengira itu adalah pengemis, dan pria itu menatap Zhang dan berkata, ini aku. Suara aliran air, biarkan Zhang segera memimpin aliran air ke rumah Lin Tian. Di sekitar Qian Xiong dan beberapa penjaga bertanya-tanya siapa pengemis itu dan mengapa dia ingin berkomunikasi dengan Lin Tian. Tidak hanya orang-orang ini, Su Jing di aula juga penasaran, Tuan, apakah Anda melihatnya? Ada seorang pengemis barusan. Aku melihatnya. Magic Heavy tersenyum, karena dia tahu, bagaimanapun juga, nafas pihak lain, bagaimana berubah, atau tidak bisa lepas dari mata Magic Heavy. Siapa itu? Su Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan iblis tersenyum lagi dan berkata, jika kamu bertanya kepada kakekmu nanti, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Su Jing bertanya-tanya, tetapi di ruangan itu, Arus telah melepas pakaian, dan seluruh orang berlutut di depan Lin Tian, bersujud langsung terlepas dari penampilan Sang Sun. Sang Sun takut menjadi konyol. Bagaimanapun, saat ini adalah guru nasional Shui Guo dan orang yang kuat, tetapi hari ini dia berlutut di depan Lin Tian. Jika Sang Sun tidak mengetahui identitas Lin Tian sebelumnya, pikirannya akan kosong. Ayo, tolong. Ada orang di sini. Air naik dan berkata kepada Zhang, hati-hati. Iya. Zhang pergi keluar rumah, menjaganya, dan mengisolasi seluruh ruangan dari suara atau nafas. Qian Xiong dan orang lain lebih bingung tentang apa yang terjadi, tetapi Zhang Fen berdiri di sana. Mereka tidak berani pergi ke sana dan bertanya. Mereka hanya bisa menunggu di sana.
Air di rumah penuh dengan keluhan, tetapi Lin Tianleng berkata, jangan khawatir, orang Tianggu dan Qin, saya akan membuat mereka membayar kembali 100 kali lipat. Tapi orang-orang ini memiliki pengaruh tertentu di Kyushu. Selain itu, setiap negara memiliki susunan Kyushu, dan banyak negara adalah sekutu negara Qin. Sulit untuk menjatuhkan mereka. Arusnya tidak berdaya. Lin Tian tidak melihat mereka dan berkata, jangan khawatir, mereka hanya tikus di mataku. Lin Tian masih mendominasi seperti saat melihat arus. Tuan, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Mari kita bicara tentangmu dulu. Bagaimana kamu bisa datang ke Kyushu, dan kemudian dia menjadi penguasa negara air? Lin Tian mengatakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Flu air menghela nafas, aku bersembunyi di Gunung Dahuang, mengikuti mereka ke 4 lautan secara rahasia, dan akhirnya menjadi terkenal di 4 lautan. Namun, banyak ahli di kerajaan Qin hampir mengalahkan saya beberapa kali karena banyak orang dan kemampuan luar biasa mereka. Kemudian, Pangeran Air menyelamatkan saya, dan saya mengikutinya ke Jiuzhou. Ketika Pangeran menjadi penguasa negara, saya semua untuk membantu-bantu dia. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa untuk menunjukkan rasa terima kasih. Sebenarnya, saya terutama ingin memanfaatkan kekuatan Shui Guo untuk menghadapi negara Qin. Namun, sudah ribuan tahun sejak saya menemukan bahwa setelah negara Qin bergandengan tangan dengan aliansi Tianggu, itu menjadi semakin menakutkan, dan telah menarik banyak sekutu. Jika bukan karena susunan Jiuzhou, diperkirakan Shui Guo telah dihancurkan. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada banyak orang di kerajaan Qin kali ini, termasuk mereka yang menggambar pavilion peri. Sepertinya mereka ingin melakukan pertempuran besar di negara airmu dan memukulmu. Bagaimana Anda tahu, Tuan? Lin Tian mengatakan apa yang terjadi di kota perbatasan, dan flu air menghela nafas, ya, Qin secara bertahap mulai mengembangkan lebih banyak kemampuan untuk berurusan dengan kita. Selain itu, kali ini, dia berencana untuk melakukan pertempuran besar di negara air dan membunuh kita, tetapi bahkan jika kita mengetahuinya, kita tidak dapat menghentikan mereka. Tidak bisakah kamu mendapatkannya? Para pelukis ini, dengan beberapa mata-mata bersembunyi di sini dan beberapa pejabat berkolusi, sangat sulit, Lin Tian bertanya Lin. Tian melihat situasi saat ini, tetapi dia berkata, izinkan saya membantu Anda memecahkan masalah ini. Tuan, wilayah Shui Guo sangat luas. Ini bukan masalah kekuatan. Arus jelas merasa bahwa Lin Tian tidak dapat menyelesaikan masalah. Lin Tian tahu apa yang dikhawatirkan pihak lain, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang-orang kecil ini bukan lawanku. Arus bertanya-tanya, Tuan, di mata saya, Anda tidak pernah bermain Yin. Bagaimana Anda tahu apa yang mereka mainkan? Lin Tianxie tersenyum, saya tahu terlalu banyak konspirator di negeri dongeng, bahkan kerajaan ilahi, kerajaan hantu, DLL, jadi saya memiliki pengalaman yang kaya. Aliran air tertegun dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar bercanda. Jangan menertawakanku. Saya akan mengurus mata-mata dan pelukis negara Qin. Tapi kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku. Saat ini memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tuan, ada apa? Gerbang hantu, tahu? Leng aliran air berkata, saya tahu, tetapi orang-orang Chao Guimen tidak yakin, tetapi kita semua tahu bahwa Chao Guimen adalah klan misterius di Kyushu, dan banyak penasihat negara berasal dari sana. Konselor. Ya, ada banyak konselor di banyak negara, dan banyak dari mereka berasal dari Chao Guimen. Lin Tian bertanya setelah mendengarkan, apakah air itu milik negara? Negara mana yang tidak memiliki, tetapi negara salju memiliki, perlu saya membantu Anda menyelidiki? Lin Tian mengangguk dan berkata, oke, tolong bantu saya mencari tahu lokasi spesifik dari gerbang hantu. Tuan, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Lin Tian mengeluarkan batu nada, buat tanda untukku. Arus mengeluarkan batu nada dan Lin Tian dan membuat tanda, dan Lin Tian memikirkannya dan berkata, apakah Anda memiliki kunjungan pribadi di Shui Guo? Tuan, apa maksudmu? Saya ingin menyelidiki beberapa orang. Aku tidak bisa selalu mengatakan bahwa aku adalah tuanmu, kan? Lin Tian berkata sambil tersenyum masam. Begitu saya mendengar aliran air, saya segera mengeluarkan token yang berwarna biru air, dengan napas di atasnya. Ini adalah tatanan yang jelas dari negara air. Dengan ini, kamu bahkan dapat membunuh pangeran, dan hanya Tuhan yang dapat mengingat ini. Kata Water sambil tersenyum. Sangat kuat. Untuk membiarkan saya menjadi guru nasional, penguasa negara itu memberi saya identitas seorang guru nasional. Ini belum pernah digunakan. Kamu bisa membawanya. Selama siapapun di negara air berani menantang Anda dapat mengeluarkan ini. Jika mereka berani bertarung, mereka akan melanggar kehendak. Kata Arus. Lin Tianming berkata, saya akan menerimanya, tapi jangan khawatir. Bagaimanapun, penguasa negara air telah menyelamatkan hidup Anda. Aku tidak akan mengacaukan negaranya. Tuan, jika Anda ingin menghancurkan negara air, saya akan berdiri di sini. Kata Water sambil tersenyum. Ya, jangan meledak.
Jika aku menghancurkan negara air, bukankah aku akan membiarkanmu tidak tahu berterima kasih? Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Arus tersenyum canggung. Oke, kamu bisa kembali. Saya akan menangani sendiri hal-hal berikut. Jika ada berita tentang Cao Guimen, saya akan melaporkannya kepada saya. Iya. Setelah menyelesaikan aliran, dia meninggalkan halaman dengan menyamar lagi. Lin Tian mengambil token itu dan menyimpannya. Dia keluar rumah dan pergi ke aula. Su Jing melihat Lin Tianho dan buru-buru bertanya, "Tuan, siapa pengemis itu barusan?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Seorang teman." Su Jing bertanya-tanya, "Apakah kamu punya teman di sini?" "Apa? Apakah ada masalah?" Su Jing menggelengkan kepalanya, dan kemudian sang kembali dari luar dan berkata dengan hormat, "Tuanku, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." "Tidak, ayo berkeliling." "Apa yang kau lakukan?" "Jangan khawatirkan aku." Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Tapi keselamatanmu," kata sang ragu-ragu. "Apa? Apakah Anda pikir saya akan lebih lemah dari Anda?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan sang segera menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, jaga saja orang-orangmu." "Iya." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Su Jing dan Mo Chong keluar dari halaman, dan Qian Xiong bingung mendatangi Sang Sun. "Jenderal Sang, siapa dia? Kenapa kamu begitu sopan padanya?" Sang tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain berkata, "Dia tamu terhormat. Bagaimanapun, orang-orang di kamp selatan akan mendengarkan saya. Jangan memprovokasi dia, atau aku akan bertanya padamu." "Iya." Zhang Feileng bergegas menjawab, dan mulai sibuk. Su Jing keluar dari halaman dan berencana untuk pergi ke susunan transmisi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak ada susunan transmisi, mari kita tinggal di kota perbatasan selatan ini." "Kota?" Su Jing tercengang, dan Lin Tian berkata, "Dekat dengan perbatasan, dan juga sebuah camp di dekatnya. Pasti banyak hal menarik." Iblis itu berat tapi penasaran, "Lindi, kamu tidak pergi mencari muridmu?" "Iya." Lin Tian tersenyum, dan iblis tersenyum lagi. "Kurasa aku benar." Su Jing terlihat bingung, "Menurutmu apa yang telah kamu lihat?" "Pengemis itu adalah Shizu Mu." Iblis tersenyum dan berkata, sementara Su Jing menatap, "Apa?" Lin Tian berkata setelah pengenalan singkat tentang situasi awal, "Jadi sekarang ada mata-mata dan pelukis di mana-mana, apakah itu orang biasa, orang-orang di camp, atau tim penjaga rumah tuan kota, DLL, jadi saya berencana untuk tinggal. Salah satunya adalah membersihkan kekuatan ini sedikit, dan yang lainnya adalah belajar tentang pengalaman manusia Kyushu dalam sekejap, yang cukup bagus." Su Jing membuat suara, tetapi Mo Chong bercanda, "Apakah kamu tidak pergi ke Tianggu untuk membalas dendam? Tianggu sangat licik. Saat aku mencarinya, dia pasti akan bersembunyi. Jadi saya berencana untuk tinggal di sini dan menunggu kelinci sampai saya mencabut kekuatan negara Qin, dan kemudian menghancurkan negara Qin." "Hancurkan negara Qin?" Su Jing menatap. Lin Tian memandang Su Jing dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada masalah?" Su Jing berkata kepada Tuhan, "Saya mendengar bahwa negara Qin adalah yang terkuat di Jiuzhou, dan ada beberapa sekutu, seperti negara salju, jadi hampir tidak mungkin untuk menghancurkan mereka. Siapapun yang membantu aliansi Tianggu, saya akan menghancurkannya. Bukan masalah besar untuk menyatukan Kyushu." Kata-kata Lin Tian membuat Su statis. Karena Kyushu telah ada selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersatu kembali, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita cari tempat tinggal dulu, dan lakukan apapun yang kamu inginkan." Su Jing mendengarkan, langsung senang, akhirnya bisa berbelanja. "Belanja?" Lin Tian tertegun, dan Su Jing berkata sambil tersenyum, "Kakek, saya perempuan, dan barang-barang di sini bagus dan murah, bahkan banyak hal yang tidak tersedia di dunia." Lin Tian mengerti dan tidak mengganggu belanjaannya. Setelah menemukan penginapan untuk ditinggali, dia membiarkan binatang itu mengikuti Su Jing dan Lin Tian beristirahat. Namun, iblis memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Keluarkan batu nada dan tinggalkan bekas." "Apa? Apakah kamu akan keluar juga?" "Ngomong-ngomong, aku akan mencari tahu di mana kerajaan iblis retak itu." Iblis terobsesi dengan dunia iblis, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa dan mengeluarkan tanda batu suara. Sebelum sihir berat pergi, dia berkata, "Gadis kecil itu telah diserahkan kepadamu. Kamu bisa menunjukkannya padaku. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya muridku yang sebenarnya. Jangan khawatir, dia juga cucuku. Apakah saya akan membiarkan dia dibunuh?" "Itu saja." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang. Lin Tian berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit dan bergumam, menuju gerbang hantu, sepertinya semakin dekat dan dekat. Memikirkan kesempatan untuk segera bertemu Tian Luo, Lin Tian duduk dengan penuh semangat dan berkata, "Aku akan menemukanmu." Lin Tian selalu penasaran dengan identitas Tian Luo, terutama tentang hubungannya dengan Nangong Sue yang selalu menghantui Lin Tian. Saat ini, Lin Tian menerima pesan dari Leng Jun.
Setelah Lin Tian memeriksanya, dia menemukan bahwa Qin Xiaoyue juga datang ke kota perbatasan selatan dan bersembunyi di tempat terpencil. Ini benar-benar kemana saya pergi dan mengikuti. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi ketika Lin Tian memikirkan apa yang terjadi hari ini, dia menduga itu mungkin terkait dengan wanita ini. Jadi Lin Tian bangkit dan berkata, saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Kemudian Lin Tian keluar dari penginapan, dan jalanan sangat sibuk. Ketika Lin Tian berjalan ke sana, tidak ada yang akan memperhatikan siapa dia. Dengan cara ini, Lin Tian diam sekali, tetapi setelah berjalan jauh, ada beberapa pembantu rumah tangga di depannya. Pengurus rumah tangga ini menertawakan Lin Tian, dan yang pertama adalah pengurus rumah tangga kecil, dan tertawa dan berkata, apakah Anda Lin Tian? Ya, siapa Anda? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pengurus rumah tangga berkata sambil tersenyum, kami dari keluarga besar di selatan kota, keluarga Zeng. Keluarga Zeng? Apakah saya mengenal Anda? Lin Tian bertanya dan pengurus rumah tangga berkata sambil tersenyum, Tuan muda kita, izinkan saya mengirimkan surat itu. Sebuah surat? Ya, Nona Su adalah tamu di rumah kami, dan Tuan muda kami ingin mengundang temannya, Anda, untuk datang bersama. Lin Tian bertanya-tanya bagaimana Su Jing terlibat dengan keluarga besar lagi, dan pengurus rumah tangga kecil itu tersenyum dan berkata, tolong. Baiklah, pergi dan lihatlah. Lin Tian juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan Su Jing. Pengurus rumah tangga mengundang Lin Tian ke rumah Zeng dan mengaturnya ke ruang tamu. Kemudian sekelompok orang disajikan dengan teh dan air. Bagaimana dengan orang? Lin Tian tidak melihat Su Jing sepanjang waktu. Dia selalu merasa aneh. Saat ini, Su Jing keluar. Tapi Su Jing terjebak di kursi, dan kerudung di wajahnya juga telah dilepas. Jika itu bukan kecantikan, itu palsu. Bahkan anggota keluarga yang hadir melihat wajah asli Su Jing satu persatu, mereka juga lamban, terutama para wanita yang menunjukkan rasa iri. Su Jing melihat Lin Tian dan berkata, kakek. Lin Tiangang ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Seorang pria muda datang dari luar, mengenakan jubah ungu dan beberapa manik-manik berharga di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, apakah Anda kerabatnya? Siapa Anda? Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi saat ini, tetapi pemuda itu berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya putra keluarga Zeng, dan saya merasa nyaman. Apa maksudmu? Lin Tian memandang Su Jing, dan Su Jing sedang terburu-buru. Nenek moyang saya, mereka dipaksa untuk membeli dan menjual. Beli dan jual? Lin Tian bingung, dan Zeng Xiaoyao berkata sambil tersenyum, nah, gadis ini sedang berbelanja di toko saya. Dia secara tidak sengaja menghancurkan yang berharga, tetapi dia tidak membayarnya dengan batu warna-warni. Jadi saya mengundangnya ke Menshan, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak punya uang. Su Jing segera berkata, jelas mereka memecahkannya. Zeng Xiaoyao berkata, Nona Su, bagaimana orang-orang kita bisa memecahkannya? Kami dilatih secara khusus. Kamu anak kecil. Su Jing sangat marah, tetapi Zeng Xiaoyao menertawakan Lin Tian. Dikatakan bahwa kamu adalah kerabatnya, jadi tolong bayar untuknya, atau dia akan menjual dirinya kepadaku. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, berapa? Tidak banyak. Benda-benda itu bernilai 1 miliar batu berwarna-warni. Jangan katakan 1 miliar adalah 1000. Lin Tian tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun, dia ada di sini. Bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang? Jadi Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan Zeng Xiaoyao berkata dengan gembira, jadi kamu setuju untuk menjualnya kepadaku? Untukmu? Apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Tian bertanya balik, dan Zeng Xiaoyao berkata sambil tersenyum, biarkan dia memberikannya padaku. Dia adalah istriku dan milikku adalah dia. Secara alami, tidak perlu memberi kompensasi. Selain itu, Anda adalah anggota keluarganya. Kemudian Anda dapat menikmati semua jenis perawatan yang baik di kota perbatasan selatan. Kedengarannya menggoda. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Su Jing sedang terburu-buru. Kakek, kamu tidak benar-benar akan menjualku, kan? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak mampu membelinya. Tidak mampu membelinya? Semua orang tidak tahu maksud Lin Tian, dan begitu Xiaoyao menjadi lebih sombong, tidak ada yang tidak mampu saya beli. Ya, aku ingin semua properti keluargamu, bukan? Lin Tian menatap ini dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Lin Tian sedang mencari masalah, sementara para pelayan dan penjaga itu saling menatap. Begitu Xiaoyao menertawakan Lin Tian, jangan berikan wajah, nak, kamu akan mulai sombong. Tidak, kalau begitu aku akan membawanya pergi. Lin Tian menatap Zeng Xiaoyao dan berkata sambil tersenyum, sementara Zeng Xiaoyao mencibir, bawa dia pergi. Saya khawatir Anda tidak bisa keluar dari sini sendirian hari ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Untuk memaksa kita tinggal. Apa? Apakah Anda masih belum puas? Begitu Xiaoyao bertanya, Lin Tian bangkit dan pergi ke Su Jing.
Para penjaga itu segera menghentikan Lin Tian, dan Zheng Xiaoyao berkata sambil tersenyum, "Di kota perbatasan selatan, semua orang tahu bahwa saya tidak mudah dipusingkan." "Maaf, aku juga tidak mudah dipusingkan." Lin Tian menatap Zheng Xiaoyao dan berkata. Begitu Xiaoyao mendengar ini dan tertawa, "Wah, tahukah kamu? Keluarga saya dan tuan kota sangat akrab. Jika Anda berani melakukannya di sini, saya berjanji akan memasukkan Anda ke penjara sampai Anda mati." Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi siap untuk pergi ke Sujing. Tetapi para penjaga itu menghentikan Lin Tian satu persatu, dan tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk lewat. Lin Tian menertawakan para penjaga. "Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukannya?" Satu persatu, kaki anjing itu merasa nyaman di sini. Mereka membenci Lin Tian. "Lakukan, dan pastikan kamu pergi ke sel." "Itu benar. Anda tidak akan pernah keluar." Lin Tian tidak bisa menahan senyum, "Aku benci kaki anjing, tapi kamu ingin memperjuangkannya, jadi aku harus kasar." "Terima kasih kembali." "Haha, ayolah. Hubungi Anda." Seorang penjaga menunjuk ke dadanya dan bercanda. Beberapa orang bahkan meletakkan tangan mereka di bahu Lin Tian. "Cobalah." Lin Tian menghela nafas, dan Raja Api melintas. Pria yang bertemu Lin Tian tersentuh oleh Raja Api sejenak, seolah-olah dia telah digigit sesuatu, berteriak, dan penjaga lainnya berjaga-jaga. Zheng Xiaoyao berteriak seolah-olah dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Dia melakukannya lebih dulu. "Jangan sopan, semuanya. Ayo bunuh dia." Para penjaga segera mulai, dan ketika bayangan Lin Tian terbuka, orang-orang ini benar-benar buta. Lin Tian mendatangi Su Jing dan melepaskan ikatan rantainya. Su Jing marah dan langsung melakukan aliran air bunga plum. Satu persatu, para penjaga terpikat dan ketiduran, tetapi yang ini, yang tidak pernah mengira Su Jing begitu kuat, segera bersenandung, "Ini keluargaku, jadi kamu tidak bisa melepaskannya." Setelah itu, dia membuat banyak suara dan membuat banyak penjaga. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada pengurus rumah tangga, "Cepat, dan panggil penjaga patroli kota." Iya. Tapi penjaga keluarga Zheng ini tidak cukup untuk dibersihkan Su Jing. Mereka semua jatuh. Akhirnya, bahkan para pelayan berpura-pura mati satu persatu dan berbaring di tanah. Zheng Xiaoyao mundur dan berkata, "Aku akan memberitahumu, jika bukan karena tuan keluarga Zheng dan ayahku keluar, kamu harus memegang ekormu." Su Jing mengabaikan dan berencana untuk menggunakan teknik aliran air bunga plum lagi. Pada saat ini, penjaga patroli kota masuk. Para penjaga ini berasal dari rumah tuan kota, bukan barak, jadi mereka tidak mengenal Lin Tian dan Su Jing. Tetapi orang-orang ini mengenal Zheng Xiaoyao, anak kecil dari keluarga besar di kota perbatasan selatan, jadi mereka maju satu persatu untuk melindungi Tuhan. Pemimpin tim bahkan berseru, "Tuan Zheng, kami di sini." Zheng Xiaoyao berkata dengan penuh semangat, "Kapten Kuo, akhirnya kamu di sini." Kuo Lai, pemimpin tim penjaga, biasanya bertugas berpatroli di kota. Saat ini, dia jarang memiliki kesempatan untuk mendapat untung. Dia segera berkata, "Tuan Zheng, jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya." Nah, turunkan pembuat onar ini. Bahwa sekali Xiaoyao menunjuk Lin Tian, dan Kuo Lai mengeluarkan token pinggangnya dan berteriak kepada Lin Tian, "Wah, saya Kuo Lai, pemimpin tim penjaga kota perbatasan selatan. Jika Anda tidak ingin mati, surrender cepat, atau Anda akan dihukum karena kejahatan." "Menyerah? Saya tidak tahu mengapa kami menyerah." Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Kuo bersenandung, "Apakah cukup bagimu untuk masuk ke rumah tanpa izin dan menyakiti orang lain? Pelanggaran? Siapa yang memberitahumu? Jangan bilang. Saya melihatnya sendiri." Kuo datang untuk membuat keributan dan Lin Tian mencibir, "Jika saya mengatakan mereka menculik orang-orang saya dan membawa saya ke sini, apakah Anda percaya?" Zheng Xiaoyao segera menjelaskan, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka merusak barang-barang saya. Saya meminta mereka untuk mendiskusikan harganya. Akibatnya, mereka mulai. Jika kamu tidak percaya, Kapten Kuo bisa pergi ke tokoku dan bertanya." Kuo Lai berkata, "Jangan tanya, aku tahu itu pasti salahnya. Kapten Kuo bijaksana. Saya akan berbicara tentang penampilan Anda dengan tuan kota nanti." Zheng Xiaoyao berkata sambil tersenyum bahwa Kuo datang untuk mendengarkan kegembiraan yang luar biasa. Bagaimanapun, dia tidak memenuhi syarat untuk melihat tuan kota, tetapi sekarang dia memiliki hubungan seperti itu, jadi dia secara alami berkinerja baik. Oleh karena itu, Kuo datang untuk menatap Lin Tian. "Wah, aku sudah mengatakan kejahatan. Jika kamu berani melawan, kamu hanya bisa dihukum berat." Lin Tian mencibir, "Dasar sampah, kamu tidak boleh tinggal di tim dan mempengaruhi citra penjaga kota." "Gambar? Wah, menurutmu kamu ini siapa?" Kuo selesai, terlepas dari reaksi Lin Tian, dan berteriak langsung kepada penjaga, "Ayo naik dan turunkan mereka." "Iya." Para penjaga mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri dan berpikir mereka dapat dengan mudah menjatuhkan Lin Tian dan Su Jing. Lin Tian berkata kepada Su Jing, "Jangan sebutkan itu, perbaiki dengan baik." "Oke."
Su Jing mendapat perintah Lin Tian dan langsung menggunakan teknik aliran air bunga plum. Beberapa dari patroli ini bisa melawan. Ketika Kuola melihat suaminya jatuh, dia terlihat jelek. Bagaimana bisa? Su Jing tidak peduli siapa Kapten Kuo, tapi dia sedikit pandai dalam hal itu. Dia akan mengeluarkan jimat. Jimat ini membentuk penutup emas dan melindungi dirinya di dalamnya. Teknik aliran air bunga plum Su Jing tidak membiarkannya jatuh. Pada saat yang sama, Kuolai mengeluarkan batu suara dan berkata, "Kamu, tunggu, aku sudah menelepon komandan kota, dan segera kamu selesai." Ketika Zheng Xiaoyao mendengar ini, dia segera menatap Lin Tian dan dia dengan gembira, "Kamu sudah selesai." Su Jingcai tidak takut, tetapi Lin Tian menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, ada lebih banyak penjaga di luar. Zheng Xiaoyao memimpin mereka satu persatu seolah-olah dia telah melihat juru selamat. Kuolai berteriak kepada seorang pria paruh baya dengan baju besi putih dan pedang putih di tengah kerumunan, menjauh dari komandan, cepat, dan singkirkan orang-orang ini. Pria itu, yang disebut Komandan Li, memerah karena darah. Dia mengeluarkan pisau besar dan menatap Kuo dan bertanya, "Ada apa?" Kuo datang dan berkata, memusnahkan kedua pria itu, dan akhirnya berkata, "Tinggalkan komandan, itulah yang terjadi." Melihat Zheng Xiaoyao dari komandan, "Tuan Zheng, begitukah?" Zheng Xiaoyao mengangguk liar, "Ya." Tapi komandan berkata, "Biasanya semua orang mengatakan Anda menggertak orang. Tidak ada orang lain yang mengganggumu." Begitu Xiaoyao tahu bahwa komandan itu tidak baik dan berkata, "Itu benar. Saya tidak percaya Anda pergi ke jalan untuk bertanya." Komandan berkata kepada beberapa penjaga di sekitarnya, "Silakan dan bicara dengan saya setelah penyelidikan." "Iya." Kemudian beberapa penjaga keluar, dan pria yang meninggalkan komandan dan menatap orang-orang mengantuk di sekitarnya menatap Lin Tian dan mereka berdua, lalu memandang Kuolai dan berkata dengan dingin, "Kapten Kuo, jika saya tahu bahwa Anda menegakkan hukum secara acak, saya akan memecat Anda." Kuolai Leng selanjutnya, "Aku." Zheng Xiaoyao menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, ini pasti dua masalah ini." Kuolai merasa lega. Kemudian beberapa penjaga kembali dan menceritakan detailnya. Kemudian pemimpin itu pergi dan menatap Lin Tian. "Kamu merusak sesuatu, bukan?" Su Jing menjelaskan, "Orang-orang di toko mereka yang dengan sengaja menabrakku, dan kemudian membiarkanku bertemu dengan mereka. Selain itu, mereka juga menandai ratusan juta batu berwarna-warni, yang hanya membunuh orang." Dingin dari komandan untuk melihat Zheng Xiaoyao, "Tuan Zheng, begitukah?" Dari komandan, "Kita semua tahu bahwa kamu tidak mementingkan diri sendiri, tidak akan menghina orang baik, dan tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Tapi ini hanya kata-katanya yang sepihak, kamu harus bertanya kepada masa, kan?" Ini sekali riang mengatakan kebohongan yang akan datang, tidak memerah sedikit pun. Komandan Li bukan orang bodoh, tapi dia harus memberikan bukti, jadi dia memandang Lin Tian dan Su Jing. "Jika Anda dapat menunjukkan bukti dan membuktikan bahwa itu adalah keluarga Zheng, saya akan segera menangkap orang itu. Jika Anda tidak bisa, Anda dapat membayar 1/10 dari biaya penghancuran." 1/10? "Apa maksudmu?" Komandan Zheng Xiaoyao sedang terburu-buru, tetapi komandan memandang Zheng Xiaoyao dan berkata, "Jika mereka tidak melakukannya dengan sengaja, di negara air kita, itu adalah kejahatan kelalaian paling banyak, menurut 1/10 dari harga aslinya, dan harga Anda diperkirakan sama dengan milik Anda. Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang untuk mengidentifikasi mereka?" Zheng Xiaoyao tahu teorinya berlanjut, tetapi dia akan sangat menderita. Namun, jika dia memikirkannya, dia juga mendapat untung. Hari ini, dia kehilangan mukanya, terutama ketika begitu banyak penjaga dan pelayan dipukuli hingga jatuh, yang membuatnya terlihat jelek dan berkata, "Tinggalkan Kapten, apa yang Anda katakan, tetapi saya akan mengobrol baik dengan tuan kota Anda kembali. Jika kamu ingin mengeluh, silakan tinggalkan aku sendiri." Itu membuat komandan mengabaikan, tetapi sekali gigi gurita gas riang. Kuolai datang untuk meninggalkan komandan dan berbisik, "Tinggalkan komandan, jangan terlalu mutlak. Apakah kamu baik untuk menerima?" Dari komandan membuka matanya, dan Kuolai Leng selanjutnya malu, "Tidak." Dari komandan, dia memandang Lin Tian dan Su Jing. "Apakah Anda punya cara untuk membuktikannya?" "Saya ingin para pegawai yang ada di sana." Lin Tian berkata, menatap Zheng Xiaoyao segera dari komandan, "Tuan Zheng, tolong." Zheng Xiaoyao bersenandung, "Aku akan meneleponnya sekarang." Sekitar beberapa saat kemudian, Zheng Xiaoyao memanggil semua karyawan, tetapi mereka bersikeras bahwa Su Jing telah memukul mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Zheng Xiaoyao berkata dengan wajah lurus, "Dari komandan, haruskah mereka membayar 1/10?" Melihat Lin Tian dari komandan, "Apakah Anda punya penjelasan?" Lin Tian mengeluarkan beberapa rune dan berkata sambil tersenyum, "Saya punya beberapa rune di sini. Anda dapat melihat kenangan mereka. Apakah kamu tidak ingin melihat mereka?" "Memori?" Semua orang saling memandang, tetapi orang yang merasa nyaman mencibir, "Kamu bodoh. Kamu bisa mencobanya dan memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak." Lin Tian selesai, dan menyerahkan jimat itu kepada komandan. Dari komandan untuk melihat Kuo, "Kapten Kuo, Anda harus mencoba."
Selesai berkata, tinggalkan komandan untuk mengambil sepotong, tempelkan di kepala Kuolai ini, bahwa Kuolai gelisah. Setelah beberapa saat, orang dapat melihat serangkaian gambar melintas di benak Kuolai, yang merupakan ingatan Kuolai hari ini. Ketika Zheng Xiaoyao melihat tampang jelek itu, dia segera berkata kepada Komandan Li, "Komandan Li, kamu tidak bisa mempercayai beberapa simbol, percaya saja." Komandan mengira talis pria itu sangat menarik, jadi dia mencoba beberapa lagi, dan akhirnya memberikan satu kepada Zheng Xiaoyao, "Tuan Zheng, untuk membuktikan bahwa Anda tidak berbohong, Anda dapat menggunakannya." "Saya tidak perlu melakukannya." Zheng Xiaoyao dengan tegas tidak menggunakannya, tetapi meninggalkan mata dingin komandan dan berkata, "Ayo, beri aku pemahaman yang baik tentang dia." "Iya." Begitu Xiaoyao jalan napas, "Kamu, tunggu, Tuan Kota dan ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Tidak masalah dari komandan, atau dengan simbol, apa yang terjadi sekaligus di Xiaoyao hari ini jelas. Ini membuat komandan kedinginan. "Apalagi yang ingin kamu perdebatkan?" "Saya tidak percaya itu benar," kata Zheng Xiaoyao. "Percaya atau tidak, Andalah yang memulainya. Aku harus membawamu kembali dan menginterogasimu." Ketika dia selesai berbicara, dia meminta orang-orang untuk membawa Zheng Xiaoyao dan keluarganya pergi. Kuo datang dengan tergesa-gesa. "Tinggalkan komandan, ini akan menjadi masalah besar. Kamu tahu, aku tidak mementingkan diri sendiri." Setelah meninggalkan komandan, memandang Lin Tian dan Su Jing, "Kamu baik-baik saja. Kamu bisa pergi sekarang." Selesai mengatakan, ini membuat komandan membawa tim penjaga untuk pergi, tetapi begitu rumah tiba-tiba dingin. Su Jing menertawakan Lin Tian. "Saya tidak menyangka ada orang yang masuk akal di negara air ini." "Ya, tapi sayangnya tidak banyak." Lin Tian berkata dengan senyum tak berdaya, lalu mengeluarkan Su Jing. Saat ini, di luar sangat sibuk, terutama ketika keluarga Zheng dibawa pergi. Ini bukan masalah kecil, jadi orang-orang di mana-mana membicarakannya. Tetapi Su Jing berkata dengan muram, keluarga ini telah melakukan sesuatu yang buruk, dan bahkan beberapa orang berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah dari komandan. Uang bisa membuat iblis mendorong penggilingan. Anda harus memahami bahwa kekuasaan dan uang tidak terpisah satu sama lain sejak zaman kuno. Mereka yang mengatakan bahwa keluarga Zheng memiliki keluhan, tentu saja tidak memiliki hubungan buruk dengan keluarga Zheng, atau memiliki kepentingan. Su Jingdao berkata, "Jika saya punya uang, saya akan menutup semua toko di keluarga saya." Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Menurutmu apakah ini dulunya toko keramik antik?" "Tidak, saya tidak tahu keramik apa yang berharga ini." "Mereka harus sangat mahal? Bukankah orang-orang ini berlatih? Menghabiskan uang untuk keramik?" Su Jing berkata dengan muram. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi dan lihat apa yang dijual toko keramiknya." "Iya." Dipimpin oleh Su Jing, Lin Tian datang ke toko keramik tempat kecelakaan itu terjadi, tetapi saat ini masih sangat sibuk, dan ada banyak keramik di sini. Keramik ini sangat halus dan indah, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat beberapa gambar Roh Kudus di atasnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Begitu. Apa yang terjadi? Ini bukan keramik biasa, tapi memiliki kekuatan roh." "Kekuatan roh?" Su Jing bingung, dan Lin Tianen berkata, "Ya, dengan keramik ini, mereka bisa berlatih di siang hari, dan mereka tidak perlu menunggu sampai cahaya roh muncul di malam hari. Sangat ajaib." Su Jing tidak menyangka beberapa keramik begitu aneh. Lin Tianen membawa Su Jing bersamanya, dan Su Jing bertanya-tanya, "Dari mana keramik ini berasal?" "Ini bagus untuk menghasilkan, bukan? Biasanya dibuat oleh beberapa pelukis hebat, dan keramik dapat digunakan selama sebulan hingga beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Ini sangat bagus dan murah." "Murah? Saya pikir masing-masing puluhan juta, ratusan juta." Su Jing Tucao dan Lin Tian tertawa, "Itu karena kamu tidak punya uang. Jika kamu punya uang, itu bukan apa-apa." Berbicara tentang ini, Su Jing berkata dengan muram, "Aku benar-benar tidak punya batu warna-warni, atau aku akan bersenang-senang." Lin Tian kekurangan batu warna-warni saat ini, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin mendapatkan batu warna-warni?" "Omong kosong, tentu saja. Baris itu, membawamu untuk menghasilkan uang, pastikan untuk membuatmu keren." Lin Tian tersenyum dan Su Jing bertanya-tanya, "Bagaimana saya bisa mendapatkannya?" "Ikuti saja aku." Lin Tian membawa Su Jing kembali ke penginapan, dan kemudian Lin Tian mengeluarkan setumpuk bahan.